Restoratif Justice berdasarkan Perpol 8 tahun 2021 Peraturan Kepolisian bahwa restoratif justice bukan untuk dilakukan kecuali DRJ dia ada etikat, ya kan? Atau kasusnya meresahkan masyarakat, lalu ada tindak pidana pencucian uang, wah itu nggak boleh DRJ itu. Ya kan, akhir-akhir ini kan terkait gugatan anak di PN Jakarta Selatan, namun Polres Jakarta Selatan mengeluarkan tersangkanya yaitu atas nama Ruben terkait dugaan ada kerjasama masalah uang. Nah itu gimana Bung? Ya kalau saya lihat di sini ada kacamata yang harus kita baca, ya baca dalam arti secara hukum itu kasus ini sebenarnya perdata atau pidana sih ya. Tetapi karena sudah ditentukan bahwa RO ini sudah menjadi tersangka, berarti sudah ada tahapan penyidikan bahwa RO sudah menjadi tersangka dengan mendapatkan 2 alat bukti, betul ya? Gitu kan. Kalau menurut saya begini, kita tahu bahwa ada peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021. Peraturan polisi nomor 8 tahun 2021 tentang restoratif justice. Iya. RJ ini sebenarnya diberlakukan apabila memang ada upaya etikat baik dari seorang tersangka. Pertama ingin mengembalikan uang, ada etikat baik, dia bertanggung jawab. Jadi ada secara baik secara material dan formil. Pertama, restoratif RJ itu ada syaratnya juga. Itu dari hukum apa atau apa yang dilaporkan bisa dibedain dong? Iya. Ini kan pasti penyidik akan melakukan FJ, dipanggil pada besok tersangka, kamu gimana nih? Dalam proses BAP sudah tersangka, akan ditanya terakhir, adakah etikat baik? Oh ada, saya mengajukan lah. Tersangka mengajukan RJ kepada penyidik. Tapi ini maksud saya pertanyaan ini perkara, kan ada perkara pembunuhan, penggelapan. Tadi kan kasusnya penipuan 378. Nah itu lebih spesifik. Iya, karena 378 tuh RJ itu cuma 378, kan syarat RJ ada 4. Betul. Syarat material. Tidak kasus meresahkan masyarakat, tidak masuk tindak pidana pencucian uang, ya kan? 3, adanya memang ini modelnya semacam perjanjian atau kerjasama sebenarnya. Itu dia. Itu material. Secara formil, nah baru nanti modelnya harus adanya nanti RJ, mediasi, pencabutan laporan, SP3. Nah, artinya ini dasar hukumnya ya, RJ itu. Untuk kasus penipuan, sifatnya adakah etikat baik seorang tersangka? Penipuan dalam penggelapan itu beda nggak? Ya beda. Makanya kan konteksnya yang sekarang kita lagi training. Ini kan karena kasus ini penipuan. Penggelapan. Nah, kasus Ruben. Iya. Penggelapan. Iya. Nah, kalau kasus penggelapan sama aja mengakui barang, uangnya dia ini untuk usaha, tapi terjadinya tadi tidak dijadikan usaha itu benar. Kalau kasus ini kan tipis dengan kasus perdata, bukan prestasi bahasanya. Kan dulu bayar selesai. Iya kan, gitu kan, gitu. Kalau pasal 372-nya kan jelas itu. Ini kan masih undang-undang produk lama ya, gitu kan. Kalau undang-undang baru itu tahun nomor 2 2006 itu Januari sudah nggak pakai pasal ini, gitu. Nah, kalau secara saya melihat nantinya, apalagi Ruben tadi sudah menyatakan saya akan bayar tuh utang. Iya, jadi selesaikan bahasanya. Ya kalau udah itu apa lagi? Karena sifatnya Peraturan Polisi nomor 8 2021 itu bukan menghukum pidana. Bukan bisa menghukum orang membalas hukum pidana, membalas hukuman itu enggak. Iya, itu. Mediasi. Lalu ada tiket bayar. Sudah. Selesai. Yang penting dirugikan udah kebayar. Dengan tadi yang secara formil maupun material. Betul. Gitu.
Tapi kalau mau ditetapkan, ini kan bahasa dengan trending itu penggelapan. Penggelapan dalam konteks dia masuk lidik, lidik, sidik, dan akhirnya jadi tersangka. Apa sih Penyidikan. yang menjadikan orang atau jadi tersangka kalau kasusnya cuma penggelapan? Poin itu apa? Penggelapan itu dia mengakui barang. Adanya produk kayak mengajukan produk nih. Aku punya produk loh. Gitu kan? Ini bahasa manusianya ya, gitu ya. Nah, secara hukum, oke, produk itu terjadi. Lalu adanya memberikan suatu harapan untuk ada keuntungan. Keuntungan. Kan berarti ada mempengaruhi, ini ada pekerjaan yang dimana ada untung. Tapi barang itu nggak ada. Maka disebut investasi bodong. Tapi kalau bergeser dengan si Ruben itu katanya dia minjem duit. Nah, itulah makanya. Kalau itu minjem uang, kenapa bisa langsung larinya ke pidana? Karena tidak membalikan duit. Itu perdata dong. Uang prestasi, ingkar janji. Walaupun perdata tetap. Kalau seakan-akan itu kan kayak dibuat kalau nggak salah, itu buat perjanjian semu namanya. Oh gitu. Semu tau kan? Perjanjiannya hanya tidak semestinya. Iya, bahwa ini, anggap aja ini ada perjanjian pinjaman ini kayak ada kerjasama ini. Padahal nggak ada. Iya, prosesnya sih cuma dia minjem duit. Minjem duit dengan alasan dibuatlah perjanjian itu tadi. Iya Pak. Bahasanya itu. Perjanjian semu. Bahasa semu. Nah, perjanjian semu ini sebenarnya tidak ada. Ini sebenarnya cuma bayangan, hanya sekedar untuk memenuhi secara formal perjanjian dalam hutang piutang itu. Kalau itu benar. Iya. Kalau dia hutang piutang bukan di polisian. Langsung proses. Gugatan perdata dong. Gugatan. Iya dong, buat prestasi, ingkar janji. Ya kan? Tapi konteks penggelapan itu kan mengindikasi. Nah, penggelapan itu karena tadi perjanjiannya ada nggak sih produk barangnya? Bang Sabta, saya punya bisnis nih, bisnis jual ini minuman. Iya Pak. Barangnya ada atau tidak? Rupanya barangnya nggak ada, nanti saya kasih untung. Nah itu penggelapan namanya. Iya. Tapi kalau minjem duit. Enggak dong, minjem duit ya perdata lah. Kalau minjem duit nggak bisa bayar, ingkar janji, ya udah. Kalau punya jaminan tinggal sita, gugatan sita. Udah itu kan. Utang piutang kok. Utang piutang mana ada kepidana? Nggak ada pidana? Nggak ada aturannya, memang utang piutang bukan pidana. Ranahnya hukum privat, perdata. Namanya utang piutang nggak bisa bayar. Iya, tapi kan nggak bisa bayar ya dengan Nggak bisa janji-janji lah. Iya, nggak bisa bayar. Terus berarti kalau misalnya saya utang nih dengan jaminan atau nggak ada jaminan, utangnya untuk apa? Kan gitu. Oh, iya. Di situ yang masalahnya. Utang piutangnya saya pakai duitnya untuk saya bayar, untuk beli toko, beli apa, itu urusan saya. Yang penting saya minjem duit dari Bang Sabta. Iya. Terus Bang Sabta, saya nggak bayar Bang Sabta. Berarti kan ingkar janji. Kalau rangkaian penipuan atau penggelapan, yang tadi ini, ada rangkaian bujuk rayu, tipu muslihat, itu penipuan. Penggelapan penipuan nih? Kalau ini ranahnya penipuan. Kalau memang betul adanya tadi, ya saya jual barang, aku bujuk rayu. Oke. Gitu. Nah, tapi kan yang training saya baca tadi tuh poin dari iNews salah satu stasiun TV, Ruben terjadi kesana karena penggelapan. Nah, kuasa hukum juga penggelapan dalam konteks dia meminjam sebuah uang, tapi akhir dari dia pinjam itu ada perjanjian untuk pekerjaan. Kan tadi adanya pekerjaan jual beli mukena, kalau nggak salah. Tapi kalau dia pekerjaan dalam konteks menjual pekerjaan untuk dia bekerja sama. Iya, misalnya contoh ini, kalau nggak salah ini ada berapa sih ya memang dia yang waktu saya baca, apakah nih produk jual beli mukena atau bukan, saya nggak tahu. Oke. Nah yang sekarang ini yang 3,5 miliar itu kalau nggak salah, itu ada produk perjanjian yang kerjasama. Tapi katanya itu hanya secara semu, padahal cuma utang piutang. Lah bingung nih, yang benar yang mana sih? Pastinya perjanjian dong. Ya, Itu yang dibuat diperjanjikan, karena ada perjanjian bersyarat. Jadi gini, perjanjian itu sifatnya apa? Perjanjian bersyarat, ada ketetapan waktu, ada sanksi. Iya. Kalau sanksinya kan nggak ada pidana kalau kita utang di bank, saya ditangkap nggak kalau saya nggak bisa bayar? Kok bisa ditangkap? Nggak, kalau perjanjian saya hutang sama bank nggak bisa bayar, dia beslah aja udah kalau punya jaminan. Apa urusannya sama polisi? Nggak ada lah. Kalau nggak bisa minjem rumah ya dibeslah oleh pengadilan, gugatan, sita jaminan, namanya confiscatory beslah, sita jaminan, selesai. Kalau ada jaminan,
Saya hutang sama Iya. seseorang, Iya, nggak iya. ada dong namanya hutang nggak bisa bayar. Pinjol aja nggak bisa ada pidana. Tapi kan kemarin ya kita bergeser ke kasusnya Ruben ini belum ada. Tapi kalau kasusnya Ridho Ilahi terkait masalah dia bisnis, ya kan, bisnis, tapi duit modalnya tidak dikasih atau tidak dibalikan, padahal tiap bulan dia ada keuntungan, malah dia dilaporkan karena dia merasa diancam Dia- untuk balikin. Jadi gini, ketika ada perjanjian itu substansinya, perjanjian kerjasama itu real, ada produk barangnya, ada produk distribusinya. Itu kena. Nggak tahu dulu, tiba-tiba orang itu, vendor itu nggak bayar. Iya itu dia. Terus saya join sama orang, terus saya dituntut sama orang, gue nggak mau tahu tuh. Selama itu produk perjanjian yang ada sama vendor nggak dibayar sama prestasi, nggak bisa lakukan laporan pidana. Dari mana? Kecuali ini fiktif. Oh, oke. Kemarin dibilang fiktif perusahaannya. Nah, perusahaannya fiktif, tidak ada dasar hukum, semua yang di legalitasnya bodong. Masuk pidana. Kalau uang prestasi nggak ada. Kalau saya ngutang piutang masuk pidana, banyak tuh yang masuk penjara sekarang. Pinjol bisa dong. Iya, kemarin juga kuasa hukum bilang karena Ya. fiktif. Alasannya Kalau fiktif bangkrut jelas ada memberikan keterangan palsu kan di situ. Iya, alasannya ada bangkrut lah. Apa, Iya, kan, gitu. tapi Itu, pas iya. cross check nggak ada. Iya, itu fiktif. Karena apa? Fiktif akhirnya merugikan ada korban. Di dalam pasal penipuan penggelapan terakhir itu pasti ada menimbulkan kerugian. Jadi kalau kita berbalik dengan kasusnya udah jadi tersangka kan udah melekat nih. Apakah bisa gugur dengan dia nanti membalikan? Ya sudah gugur lah. Kan tadi kan saya udah balikin. Kalau dia Pidana itu kan tadi restoratif justice Iya, itu, oke. Perpol 8 2001 itu. Untuk itu para tersangka sama si pelapor ditemukan. Iya, itu bisa. Udah, setelah itu kalian gelar perkara dulu, gelar perkara khusus namanya. Oke. Setelah dari proses pengajuan RRJ, lalu gelar perkara, lalu ada kesepakatan perdamaian, Atau balikan gitu ya. udah balikan, udah SP3. Ini lihat aja, pas aja. Tapi tadi kan bagian bilang bahwa kalau dibalikan itu akan selesai gitu ya. Tapi kan di sini kan perjanjian di awal kalau pas saya nggak salah ya, perjanjian di awal itu ada pembagian Keuntungan. Apakah keuntungan itu juga Keuntungan tuh sifatnya perdata. Yang penting pokoknya dulu balikin. Oh, gitu. Kalau pokok nggak kembaliin sampai kita kan ada putusan juga kalau sudah bayar 70% masih bisa tetap dipidanain sih. Kan sudah ada etikat baik, terus tiba-tiba dia nggak mampu. Gitu loh, ya kan? Kecuali sama sekali dia nggak bayar nih. Nah, ini nih, perjanjian ini nih yang dipakai. Maka Ruben jadi tersangka itu apa? Mungkin ya. Sudah dipanggil, mau bayar nggak? Entar dulu. Kan sudah, Iya, Pak. ya gitu. Mungkin. Gitu. Memang bergeser juga informasi juga duit yang 3,5 bisa sih. 3,5 itu berarti buat umroh katanya dugaan nih ke situ. Iya, sial-sialan aja kan. Iya kan, makanya akhirnya terjadinya Iya. jadi tersangka. Tapi dalam konteks jadi tersangka sudah ada gelar perkara nggak sih dari dua pihak itu? Pasti dong, enggak. Gelar perkaranya internal polisian, orang menentukan 2 alat bukti tersangka itu. Lalu ada gelar perkara internal. Oke. Nggak sembarangan orang menjadi tersangka. Tapi saat Dari proses penyelidikan, ya, dari klarifikasi, penyidikan. ya, Sudah naik kelas. Tuh. itu nggak disaksikan dengan Ruben sendiri saat gelar perkara dia Pasti, jadi tersangka. pasti kan sudah diinformasikan dong. Oh, iya, terkejut gitu masyarakat atau media Ya, ini kan arena seperti itulah ya, arena hukumnya seperti itu. Jadi intinya poin atau secara pandangan Bang Gen sendiri, ini akan bisa gugur dalam konteks kalau ada perdamaian. RJ, Restoratif Justice. Berdasarkan Perpol 8 tahun 2021. Peraturan Kepolisian. Bahwa Restoratif Justice bukan untuk dilakukan, kecuali di RJ dia ada etikat. Ya kan? Atau kasusnya meresahkan masyarakat. Lalu ada tindak pidana pencucian uang. Wah, itu nggak boleh di RJ itu. Bicara soal itikat baik tadi Pak Gion ya, Ruben kan mengatakan bahwa memang ada itikat baik untuk mengembalikan Iya, ya. iya. Tapi di sisi lain Ruben masih mencari bukti-bukti tentang keterkaitannya dengan perjanjian tersebut. Analisa Pak Gion sendiri gimana? Apa tadi? Minta apa? Alsa? Masih mencari bukti-bukti. Bukti-bukti terkait perjanjian tersebut karena bukti-bukti itu lebih banyak dipegang oleh mantan karyawan yang sekarang ini susah untuk dihubungi gitu.
Ya kalau menurut saya apapun juga bentuknya membuat perjanjian kan Ruben, bukan karyawan. Itu menurut saya ya harusnya pengacara memberitahu aja, fokus saja di sini. Itu untuk internal kita, nggak perlu disampaikan. Tapi dengan adanya tersangka dia yang mengajukan gugatan anak 2 substansi itu, Bang Gem melihatnya gimana sih? Ya mungkin bersamaan ya. Jadi dalam kasus ya itu ujiannya Ruben. Rubennya orang baik, Betul. orang yang bertanggung jawab. Dan saya rasa juga tidak ada niat untuk membohongi menurut saya. Saya pribadi ya melihatnya bahwa tidak ada niat mau menipu orang enggak. Cuma pada saat waktunya orang kan bisa saja momennya bermasalahnya bersamaan, kebutuhannya beda gitu. Jadi kalau menurut saya teman penyidik ini menyatakan tersangka itu juga tidak artinya tidak main-main, sudah sebagai alat bukti itu udah kuat sekali gitu. Tapi sebelumnya sudah tahu dong harusnya. Kan pasti sebelum masuk menjadi tersangka kan sudah ada pemanggilan. Oh gitu. Iya dong. Pasti ya? Pasti klarifikasi aja kan dipanggil. Pemanggilan dari... Klarifikasi ke penyelidikan dipanggil kan. Nggak serta-merta orang langsung tersangka ya nggak boleh. Ya enggak lah, kan media juga tetap Iya dari klarifikasi aja dilihat nih kasus ini masuk pidana atau tidak. Untuk apa laporan polisi itu kan nggak langsung tok penyelidikan. Iya, oke. Klarifikasi, klarif dulu. Oke ini kasus gimana, perdata atau pidana. Udah masuk bukti penyelidikan. Dari penyelidikan, wah sudah ada kuat pembuktian penyidikan. Baru itu naik kelas tuh orang pasti ada menjadi tersangka. Tapi kan kalau dilaporkannya dia dugaan kan pernah saya ikutin berita dia indikasi di Polda tapi bisa dilimpahkan ke Polres. Bisa banget. Oh gitu bisa. Bisa banget. Jadi indikasi kita kan pernah saya lihat itu dia ya, diperiksa dalam perkara apalah. Ya bisa saja karena perkaranya banyak, ada beberapa perkara yang sama bersamaan, maka dikirimlah ke Polres. Oke. Tapi awalnya di Polda bisa. Di Polda bisa. Bisa dilimpahkan, bisa. Selama kepolisian itu kan mau Polda, Polres, Mabes sama aja. Sama aja. Iya. Cuma ganti kerugiannya aja yang beda. Tapi kalau kita geser dengan wakilnya jadi tersangka ada kata bisa RJ lah. Tapi kalau bahasa untuk gugatan kan nggak bisa ada RJ. Ya kalau gugatan beda lagi kan. Masalah anak. Gugatan anak ya beda lagi karena itu kan masalahnya keperdataan, hak anak, hak asuh yang itu kan yang nanti akan diperoleh kan. Tapi kekuatan hukum seorang Bang Gion melihat gugatan ini, akankah dimenangkan seseorang itu dari sisi ibu apa bapak? Kita lihat apakah seorang ibu atau seorang tua itu bisa dicabut haknya ke ibunya. Hak ibunya bisa dicabut apabila melakukan beberapa persyaratan. Misalnya tidak menjalankan seorang ibu, ibunya melakukan perbuatan misalnya yang tidak senonoh. Ketiga baru adanya putusan kuratele, divonis hukuman. Ya kalau orang bisa perempuan ini ada kasus yang lain, tiba-tiba ada vonis hukuman kan haknya hilang. Tapi berbalik kalau sekarang dari pihak bapaknya yang punya titel itu. Ya kan titelnya itu kan belum putusan, masih jauh gitu, bisa di pra-peradilan juga kok. Nah pra itu sekarang gitu. Tapi kan dalam konteks ini kalau memang nggak, kalau misalnya dalam hal ini memang mungkin ya bahwa ini penyidik nih kok berat sebelah, nah itu boleh mengajukan pra peradilan dengan bukti-bukti. Atau penerapan lebih baik RJ ya? RJ memang peraturan polisinya 8/2021 seperti itu. Tapi dengan gugatan dia di kasus gugatan anak atau hak asuh anak belum ada titel ya, hakim itu nggak arah ke situ. Belum. Nanti masih lihat, nanti kan persidangannya kita lihat bukti semuanya ya kan. Apakah menjalankan seorang ibu, apakah di situ ada kelalaian sebagai orang tua, kita nggak tahu. Tapi titel seorang yang menggugat juga hak asuh anak, sekarang titelnya kan sudah beritanya sudah beredar bahwa dia tidak tersangka. Apakah ada pertimbangan dalam proses nanti keputusan? Enggak, itu dengan domain yang berbeda sih. Menurut saya, domain soal pidana, soal masalah kasus, ini kan berbeda. Ini kacamatanya berbedanya kenapa? Karena masalah kasus ini menginginkan RO ini agar dia mendapatkan anak ini dengan pendidikan yang baik. Oke. Seorang bapak. Tapi kan kita tahu undang-undang, kalau anak di bawah umur gimana, kan begitu ya? Iya. Kalau ibunya nggak bisa mencari nafkah,
dia tadi semasukan melakukan bla 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 tadi, Oke. itu bisa hilang, dicabut lah haknya seorang ibu, ya Itu kan? dia. Oke, Nah, setuju. sekarang satu sisi di sini menjadi tersangka, apa hubungannya? Nggak ada hubungan kecuali sudah jadi terdakwa, putusan hukum itulah. Nah, gitu. Di sini ya nggak usah hilang, ya, yang pasti udah hilang, nggak mungkin dapat lah. Kan syaratnya tadi tidak di bawah kuratele. Jadi nggak ngaruh dengan gugatan yang sekarang sudah Iya, berjalan. karena masih tersangka kan, kecuali maaf aja bisa lah Iya, prosedur sampai masuk 21 masuk aja. Gitu. Tapi dengan keterangan seorang Ruben yang sekarang juga lebih ke agamanya ya, ini juga ujian. Ya memang tuh ujiannya, dan saya saya kenal ya Ruben, orang yang baik, tanggung jawab, dan sayang sama anak, sama keluarga, salut. Jadi saya sih bukan berarti memihak Ruben ya, tetapi saya melihat bahwa kacamata saya, Ruben orang yang bertanggung jawab, dan mungkin yang tadi kasus tadi penipu tidak ada niatnya tadi seperti itu. Tapi 3,5 M loh Bang. Iya, ya karena kan produk namanya usaha zaman sekarang kita nggak tahu. Ya, bisa saja saya juga janji sama orang, orangnya itu nipu saya, kan yang tanggung jawab saya. Kalau kita bicara logika atau kemanusiaan, dia sering tampil aja kan, konteksnya dia masih ada bertanggung. Orang kalau menggelapan memang indikasi. Nah iya, nggak ada kerjaan, dia kan masih punya status sosial, nggak mungkin lah masih sering tampil, bisa dihitung